Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seluruh pendeta dan majelis HKBP Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti acara ibadah kita. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
menjadi epistel yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Kita membaca secara responsoria. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Merindukan, datang, dan dirilah
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Terkhusus pada beberapa hari belakangan ini kita melihat bagaimana penyebaran pandemi COVID-19 yang begitu signifikan kenaikannya. Namun kita tetap berpengharapan kepada Tuhan agar di tengah kondisi pandemi seperti ini pun kita masih tetap diberikan kesehatan, kita juga senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dan biarlah kiranya seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang mengikuti ibadah online ini tetap bersuka cita dan senantiasa mau mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang mengikut Yesus, di sana ada satu pengenalan akan Yesus yang menjadi patron kita untuk kita ikuti. Mengapa kita mengikut Yesus dan mengapa kita harus mengikut Yesus? Ini merupakan suatu perenungan buat kita orang Kristen yang terpanggil dan yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Bagaimana pemuritan yang diberlakukan oleh Tuhan Yesus pada mulanya, dan inilah yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Perlu untuk kita ketahui bagaimana ternyata Tuhan memilih muridnya, Tuhan memilih umatnya, bukan dari kelebihannya, bukan dari siapa dia sesungguhnya, tetapi Tuhan benar-benar memilih siapapun yang menjadi muridnya, siapapun yang menjadi umatnya untuk dia perlengkapi. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mungkin kita diberikan kesempatan untuk memilih orang-orang yang akan menjadi murid kita, ataupun orang-orang yang akan menjadi pengikut kita, sudah pasti kita akan memiliki kriteria. Apakah itu dari segi pendidikannya, latar belakangnya, bagaimana dia, dan banyak hal lagi yang akan menjadi kriteria kita. Dan seringkali banyak yang akan menjadi pengikut itu tidak kita ikut sertakan karena dari berbagai kriteria yang kita inginkan tidak kita dapatkan melalui dia. Oleh karena itulah kita pun melihat bagaimana Tuhan Yesus di saat dia akan memilih
para muridnya, dia tidak mempergunakan latar belakang, apakah ini orang yang berpendidikan tinggi, apakah ini dari orang yang kaya, apakah ini dari orang yang berkecukupan, apakah ini orang yang memiliki kelebihan dari ukuran duniawi. Tidak. Tetapi justru Yesus memilih yang akan menjadi pengikutnya, yang akan menjadi muridnya di luar logika berpikir kita. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dia memanggil muridnya yang pertama adalah berlatar belakangkan nelayan. Nelayan pada saat itu merupakan profesi ataupun pekerjaan yang sudah begitu lama. Dan biasanya para nelayan ini, kita ketahui pastilah dari latar belakangnya ini kurang begitu diperhitungkan. Akan tetapi Yesus justru memakai mereka. Yesus justru memanggil nelayan itu untuk menjadi pengikutnya. Itu yang kalau kita lihat ketika Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, ketika mereka menebarkan jala di danau. Lalu di ayat 17 Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka yang tadinya adalah penjala ikan, tetapi pada saat itu mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Di sini ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia memilih yang akan menjadi muridnya, pengikutnya, pada saat itu juga dia berusaha mengubahkan, memperbaharui mereka. Mereka yang tadinya adalah penjala ikan, tetapi Tuhan Yesus mengubah mereka untuk menjadi penjala manusia. Kalau kita melihat dari pekerjaan ini, bagaimana para penjala ikan yang sehari-harinya harus pergi ke danau, sehari-harinya harus menebarkan jala untuk menangkap ikan. Tetapi pada saat Yesus menjumpai mereka, Yesus memanggil mereka, mereka akan diubahkan untuk menjadi penjala manusia. Sudah pasti ini merupakan suatu tugas yang cukup berat buat mereka. Karena dari latar belakang mereka yang sehari-harinya adalah menjala ikan, tetapi mereka akan diperhadapkan dengan tugas panggilan yang baru, yaitu untuk menjala manusia. Namun disinilah ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bagaimana konsep pemanggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada saat itu juga Yesus bukan hanya melihat siapa yang akan dia panggil, tetapi Yesus juga memperlengkapi siapa yang dia panggil itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ternyata bukan hanya soal memberi umpan agar orang ikut, tetapi menebarkan jala kebenaran di seluruh dunia. Bagaimana itu seluas-luasnya di dalam kehidupan kita. Banyak orang beranggapan agar orang mau mengikut Yesus, kita bisa memberikan umpan. Begini loh Kristen itu, begini loh yang menjadi pengikut Yesus itu. Tetapi kita lupa umpan itu terkadang tidak bertahan lama ataupun tidak permanen. Dia memiliki waktu yang sementara. Tetapi pada kesempatan ini kita diperhadapkan bahwasanya kekristenan, agar dia mampu berbuah, kita harus senantiasa mampu menebarkan jala-jala kebenaran dimanapun kita berada. Karena kepada itulah kita terpanggil, dan kita sebagai murid Yesus harus senantiasa menebarkan jala kebenaran dan kasih. Agar orang yang mengenal Yesus melalui para muridnya, orang akan mengenal Yesus melalui para umatnya, dan orang akan mau senantiasa hidup di dalam Yesus karena telah melihat bagaimana
Yesus benar-benar hidup di dalam karakter murid ataupun umat Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Alkisah ada dua orang murid, yang satu murid yang pintar dan satu murid yang bodoh. Pada saat itu mereka berdebat. Mereka memperdebatkan hasil perkalian 3 kali 7. Murid yang pintar ini mengatakan kalau hasilnya adalah 21. Tetapi si murid yang bodoh ini mengatakan kalau hasilnya adalah 27. Mereka berdebat panjang lebar dan mereka juga meributkan hasil dari perkalian 3 kali 7 ini. Nah, ketika mereka tidak menemukan jalan tengahnya, akhirnya mereka pun bersama-sama memutuskan untuk menjumpai guru mereka. Dengan berbagai pertimbangan seperti ini. Yang tadi murid yang bodoh ini mengatakan kalau nanti hasil dari perkalian 3 kali 7 itu adalah 21, maka kamu harus mau menerima cambukan 10 kali. Tetapi jika hasilnya nanti adalah 27, maka saya akan memenggal leher saya ini, katanya sambil tertawa. Lalu mereka pun datang kepada gurunya. Lalu ketika mereka telah sampai ke hadapan guru, mereka bercerita. Lalu si murid yang pintar ini tadi berkata kepada gurunya, "Guru, tadi kami memperdebatkan hasil 3 kali 7. Kalau saya mengatakan itu adalah 21, tetapi kalau dia mengatakan itu adalah 27. Lalu kami datang ke hadapan guru, lalu kami pun tadi bertaruh. Kalau hasilnya 3 kali 7 itu adalah 21, maka jika saya yang benar, maka saya akan mau dicambuk 10 kali. Tetapi jika hasil dari yang dikatakan oleh saudara saya ini yang benar, maka dia pun akan mau untuk dipenggal kepalanya." Begitulah kira-kira mereka mengatakan kepada gurunya. Lalu si guru itu pun berkata bahwasanya kamu harus kucambuk 10 kali, kata gurunya itu. Lalu si murid yang bodoh ini tadi pun tertawa terpingkal-pingkal, lalu dia pun akhirnya melihat temannya ini tadi dihukum cambuk 10 kali. Tetapi ketika gurunya mencambuk dia 10 kali, dia berkata, "Saya mencambuk kamu bukan karena jawabanmu yang salah, tetapi saya mencambuk kamu karena kamu tidak memiliki sikap yang arif memperhadapkan dirimu kepada orang yang salah," katanya. "Lebih bagus saya mencambuk kamu 10 kali daripada saya harus melihat seseorang dipenggal kepalanya. Dan ini pelajaran supaya kamu semakin lebih arif ke depannya," kata si guru ini tadi. Apa yang ingin kita lihat dari cerita ini, Ibu Bapak saudara-saudariku yang terkasih? Menjadi murid Yesus di tengah-tengah dunia ini ternyata bukan hanya persoalan bagaimana kita itu pun selalu mengutamakan kalau kita adalah yang paling benar. Kalau apa yang kita katakan ini adalah yang paling benar, atau apa yang kita lakukan ini adalah yang paling benar. Tetapi menjadi murid Yesus, kita diperhadapkan untuk menjadi orang yang memiliki sikap yang bijaksana. Banyak sekarang orang-orang yang dikatakan menjadi umat Tuhan, menjadi murid Kristus, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari tidak lagi mengedepankan kebijaksanaan dan hikmat. Sehingga seringkali kita justru larut di dalam perdebatan-perdebatan. Baik itu perdebatan teologi, baik itu perdebatan tentang kehidupan, baik itu perdebatan tentang pelayanan-pelayanan dan lain sebagainya. Akhirnya kita seringkali lupa kita dipanggil, kita dipilih menjadi umat Tuhan, menjadi murid Kristus untuk menebarkan jala kebenaran dan kasih di tengah-tengah dunia ini. Kita mungkin benar, tetapi sebagai umat Tuhan kita harus mengedepankan kasih, agar ketika kebenaran yang kita tebarkan
itu tidak juga menimbulkan riak-riak ataupun persoalan. Inilah yang sesungguhnya bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi melalui firman Tuhan hari ini pun kita melihat bagaimana tugas utama pengikut ataupun murid Yesus adalah membawa sebanyak-banyaknya orang untuk mengetahui kebenaran dan kasih Allah. Sehingga tidak ada alasan buat kita. Seringkali yang menjadi alasan buat kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan adalah aku tidak punya apa-apa. Siapalah aku ini? Tidak ada yang bisa aku berikan. Padahal kita lupa tadi bagaimana murid Tuhan Yesus yang pertama itu saja dia panggil dari latar belakang yang tidak tinggi-tinggi amat, tetapi dia memilih justru dari yang biasa-biasa saja. Namun bagaimana Tuhan memperlengkapi para muridnya, bagaimana Yesus memperlengkapi para muridnya, inilah juga yang ditekankan kepada kita jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih. Sebab menjadi murid Yesus, kita diarahkan agar senantiasa mampu untuk membawa kebenaran dan kasih. Kita lihat bagaimana seorang penjala, dia tidak bisa menunggu. Berbeda seorang penjala dan juga seorang pemancing. Kalau kita sering ataupun hobi memancing, kita justru lebih sering duduk menunggu agar umpan pancingan kita itu diserobot oleh ikan, lalu kita angkat atau kita tarik. Tetapi penjala tidak bisa hanya duduk menunggu, tetapi penjala itu harus pergi. Penjala itu harus benar-benar berangkat untuk memberitakan kebenaran ke seluruh penjuru dunia. Jadi ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus harus siap bekerja keras dan siap juga dengan segala resiko di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti kita akan mendapatkan kesenangan-kesenangan saja, kemewahan-kemewahan. Tetapi menjadi pengikut Yesus, kita mendapatkan berbagai banyak tantangan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mau bekerja keras. Dan ketika kita pun mengalami ataupun menemukan resiko-resiko dari berbagai pekerjaan kita sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu mengatakan bahwasanya apapun yang menjadi pekerjaan kita, itu semuanya haruslah menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita terpanggil untuk senantiasa mau menjadi murid Yesus yang tidak biasa-biasa saja. Bagaimana itu murid Yesus yang biasa-biasa saja? Datang ke gereja, duduk, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang, sudah seperti itu aja. Tetapi kita harus menjadi murid Yesus yang luar biasa. Mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan juga melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita menjadi murid Yesus, haruslah kita menjadi murid yang setia dan tetap bekerja keras dan senantiasa mengabarkan kabar kesukaan, kabar kebaikan, dan juga kasih dimanapun kita berada. Terakhir ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, seorang penjala akan sedih jika tidak mendapatkan apa-apa. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, harusnya lah kita pun bersedih jika kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kejahatan, melakukan kekurangan itu sangat gampang. Tetapi untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, itu perlu pengorbanan. Dan sebagai murid Yesus, sebagai umat Tuhan, kita harus tetap mau dan mampu
untuk melakukan pengorbanan, untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukacita dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kiranya kita semua menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa Surgawi, atas penyertaan kasih-Mu yang menyertai hidup kami. Hari demi hari yang Kau telah berikan kepada kami semuanya itu Tuhan, mendatangkan kepada kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan buat 1 minggu yang telah kami lalui, yang penuh dengan berbagai rintangan dan tantangan, juga dengan berbagai sukacita. Terima kasih Tuhan, jika pada minggu hari ini pun kami dapat kembali bersama-sama bersekutu dengan jemaat-Mu melalui ibadah online ini. Biarlah kiranya dimanapun para jemaat-Mu yang mengikutinya tetap bersukacita, dan Engkau tambahkan lagi berkat-berkat yang luar biasa buat mereka. Jikalaupun Tuhan di antara mereka saat ini ada yang sedang sakit, yang sedang bergumul, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menguatkan mereka dan memberikan kepada mereka sukacita atas setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga kedepannya pun Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pekerjaan para jemaat-Mu, juga studi anak-anak jemaat-Mu, terlebih Tuhan buat pengharapan-pengharapan yang saat ini sedang dicita-citakan oleh para jemaat-Mu, semuanya itu kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus buat seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini pun, dimanapun mereka saat ini berada, biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka, melindungi mereka, dan menambahkan sukacita yang baru atas mereka. Bapa, kami juga mendoakan gereja-Mu, biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan dan juga menyertai seluruh program-program di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami, agar senantiasa dapat memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan para masyarakatnya. Tak lupa Tuhan, kami juga mau bawakan di dalam doa kami buat kondisi dunia, terkhusus negara kami yang saat ini juga mengalami pandemi COVID-19 yang penaikannya pada hari-hari belakangan ini menaik tajam. Namun biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati para jemaat-Mu, melindungi mereka, dan biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa Tuhan berikan kesehatan. Bapa, hanya di dalam tangan-Mu sajalah kami mau serahkan seluruh permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dan karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa, jemaat yang terkasih, kami, pendeta dan Parhalado HKBP Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu buat kita dan kiranya kita senantiasa diberikan Tuhan kesehatan. Shalom, Tuhan memberkati.